Baiklah, pagi ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktik terbaik dalam logistik dan manajemen rantai persediaan pada kasus Sentral dan Eropa Timur. Menurut C. Esten, yang terbaik itu selalu kontekstual atau situasi tertentu, jadi tidak ada praktek baik atau buruk dalam penerapan ilmu logistik. Hanya saja praktik terbaik itu di konteks yang tepat dan di mana dia ada. Namun ketika praktik yang sama dipindahkan dari satu situasi ke situasi lain yang sangat mirip, belum tentu dapat sukses diterapkan. Banyak hal yang mempengaruhinya, mulai dari strategi persaingan hingga ke keadaan perdagangan internasional. Elemen penting yang menentukan keberhasilan rantai pasokan itu adalah sebenarnya lebih ke tujuan operasional dari sebuah perusahaan. Itu menurut SC pada tahun 2020. Praktik terbaik ini dari suatu perusahaan tidak akan otomatis menjadi terbaik di tempat lain, kecuali jika diadaptasi dan diterapkan dengan baik dan yang akan dan yang nantinya akan membawa hasil yang diharapkan. Nah, penerapan logistik yang diterapkan pada masa lalu, yang tertanam pada praktik terbaik biasanya menjadi kekakuan inti di masa depan. Jadi pada intinya praktik SCM ini merupakan sebuah sistem yang dimana ketika sistem ini berhenti untuk dikembangkan, maka tidak akan ada atau tidak akan muncul sistem yang terbaik begitu. Jadi banyak dari tujuan bisnis itu berupa target keuangan, misalnya biaya, pendapatan, laba, atau profit dari perusahaan. Nah, sebuah konsultan penelitian di AS yaitu LLC mendefinisikan bahwasannya praktik terbaik merupakan sebuah taktik terverifikasi yang memaksimalkan pendapatan dan keuntungan dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan biaya. Jadi ketika bertujuan untuk penguasaan kegiatan bisnis tertentu, bagaimana dengan target non-bisnis? Apakah dia bisa diabaikan sepenuhnya? Pertama-tama, ini berarti berhubungan dengan pembangunan yang seimbang, yang tidak hanya memastikan keberhasilan finansial bisnis dalam jangka panjang, tapi juga dapat dijalankan, dan juga keterlibatan yang simultan dari pihak ekonomi dan pembangunan sosial, perlindungan lingkungan, perlindungan stabilitas sosial, dan membantu klien dan pemasok dalam pemenuhan target yang sama. Jadi, perkembangan yang seimbang ini memiliki tiga dimensi yang terkait secara intrinsik, yaitu yang pertama ekonomi, ekologi, dan juga sosial. Praktik tertentu berpotensi menghasilkan kesuksesan bisnis, tetapi gagal untuk menemukan kesuksesan karena alasan ekonomi, sosial, atau ekologi. Sedangkan alasan ekonomi, sosial, dan ekologi inilah yang terus membuat suatu bisnis itu berjalan. Jadi Elkington juga menyatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan itu yang mempengaruhinya itu ada tiga hal. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua itu ekologi, dan yang ketiga itu sosial. Nah, jadi Elkington ini juga mengusulkan simultan pertimbangan dan garis keseimbangan tiga dimensi utama atau triple bottom yang diamati dari perspektif mikro. Dari perspektif organisasi, pembangunan berkelanjutan bukan hanya masalah kebaikan kewarganegaraan atau perusahaan yang berdasarkan dari pengumpulan poin bonus dengan mengurangi bahaya emisi dari pabrik atau memastikan perawatan kesehatan bagi pekerjanya, tapi juga menjadi prinsip dasar untuk manajemen yang baik dan cerdas. Nah, dari konsep ini menekankan bahwa menggabungkan antara sosial, ekologi, dan ekonomi ini merupakan kegiatan yang tidak hanya memiliki pengaruh positif terhadap alam dan sosial lingkungan, tetapi juga memiliki ekspresi dalam manfaat ekonomi dan membangun keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Nah,
Bisa kita lihat di gambar 2.1, the best practice in light of triple bottom line concept. Jadi best practice dari supply chain ini adalah sustainability. Jadi menerapkan antara tiga, yaitu uh, ekonomi, ekologi, dan juga sosial begitu. Mengingat konsep ini realisasi eksklusif tujuan ekonomi atau keuangan bukanlah yang terbaik dalam menjalankan praktik, tapi sulit untuk menerapkan tujuan ekologi dan sosial tanpa keberhasilan dalam ekonomi. Namun, tidak diragukan lagi praktik yang baik memiliki tujuan untuk mencapai tujuan ekonomi dan ekologi atau ekonomi dan sosial. Sementara yang terbaik berfokus pada mewujudkan tujuan ekonomi, ekologi, dan sosial di waktu yang sama. Project based logistik yang dijelaskan di atas menggambarkan bagaimana logistik dan manajemen rantai pasok mungkin menggabungkan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial dalam penilaian praktik terbaik. Nah, proyek ini adalah upaya yang ambisius untuk memasukkan unsur ekologi dan sosial dengan mengacu pada logistik dan manajemen rantai persediaan. Tujuan khusus dari kepala proyek ini adalah di Direktorat Jenderal Energi dan Perhubungan atau Digentren, yang merupakan penjabaran dari konsep yang akan menjawab tantangan selanjutnya. Kalau kita lihat dari jangka panjang itu, lingkup based logistik proyek ini merupakan upaya untuk mengatasi banyak masalah di Eropa, khususnya di bidang transportasi, logistik, dan manajemen rantai pasok. Dan diyakini bahwa orientasi terhadap pembangunan berkelanjutan dapat membantu perusahaan saat ini dalam meningkatkan pangsa pasar mereka, lalu juga dapat membangun loyalitas pelanggan, membedakan merek mereka secara positif, meningkatkan moral dan loyalitas karyawan, dan juga meningkatkan efektivitas produktivitas yang pada kegiatan yang mereka lakukan. Ya, namun selain itu, fakta baru bahwa orientasi seperti itu mengurangi resiko dengan cara menghindari opini sosial yang negatif, mengambil pendekatan proaktif menuju peraturan baru yang menghindari ancaman keamanan rantai pasokan di masa depan juga. Nah, ada sekitar 30% peningkatan volume transportasi dalam dekade terakhir, yang belum dibarengi dengan pengembangan transportasi yang sesuai infrastruktur. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu transportasi antar moda yang kurang dimanfaatkan, kemacetan jalanan dan pencemaran lingkungan, hingga sensitivitas pemangku kepentingan yang meningkatkan sehubungan dengan kepada tanggung jawab sosial gitu. Nah, kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benua yang efektif menjadi terancam. Nah, proyek based logistik ini konsentrasinya itu pada promosi solusi transportasi hijau sih atau green supply chain, yang asumsinya lebih mendekati ke konsep J.L. Kington atau pertimbangan paralel dari 3 tujuan utama ekonomi mikro yang diilustrasikan pada gambar 2.2. Nanti keberlanjutan rantai pasok yang merupakan tanggung jawab pemangku kepentingan yang meningkat sehubungan dengan kepada tanggung jawab sosial. Kegagalan untuk mengatasi masalah ini dapat berarti mengancam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benua Eropa khususnya. Nah, terus asumsi strategi Lisbon yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja dengan menjadikan Eropa wilayah yang paling kompetitif dan berbasis pengetahuan dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan
ini adalah membangun harmonisasi pertumbuhan ekonomi dan transportasi, memisahkan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan transportasi, dan perluasan negara Uni Eropa, serta integrasi berkelanjutan dari negara anggota baru. Nah, jika kita lihat pada tabel 2.2, yaitu sustainability itu atau keseimbangan rantai pasok itu yang terdiri dari 3, sosial, ekonomi, dan environmental itu. Di sosial itu kita bisa mencakup di health and safety, noise, dan employee. Lalu di ekonomi itu kita bisa meningkatkan quality, efisiensi, dan responsiveness. Lalu di lingkungan itu kita bisa menurunkan emisi, natural resource utilization, dan waste and recycling. Kita bisa merecycle sampah-sampah yang ada. Dalam konteks transportasi di Gentren bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada hal-hal berikut. Yang pertama, solusi antar moda yang membutuhkan logistik dari pintu ke pintu atau door to door. Solusi untuk sukses dan bersaing secara nyata. Modalitas bersama dengan asumsi peningkatan efisien semua moda secara terpisah dan bersama-sama dengan rantai antar moda dan pengirim yang harus mengambil semua mode transportasi. Jadi bukan hanya jalan transportasi yang menjadi pertimbangannya. Meskipun proyek Baselog ini berkonsentrasi pada green supply chain dalam logistik, manajemen rantai pasokan di mana konsep tersebut lebih dekat dalam asumsi dengan konsep JL Kingdom, yaitu pertimbangan paralel dari 3 tujuan utama ekonomi mikro yang diilustrasikan pada gambar 2.2. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.